Lur, kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang sebuah kelompok bernama Creepers yang sedang merintis di sosial media. Mereka melakukan live streaming dan mengupload konten di YouTube. Akan tetapi karena yang nonton dikit, mereka akhirnya kepikiran untuk merekam hotel tua yang angker. Tapi di dalam hotel itu ada harta karun 300 juta dolar milik seorang preman. Daripada kelamaan, langsung kita gas filmnya. Di awal film terlihat Dian dan Rick seorang sepasang kekasih. Ada juga Cora dan ada juga Vernon. Mereka menyamar menjadi petugas sampah di sebuah stasiun kereta api. Saat kereta jalan, tiba-tiba terlihat seseorang bernama JD yang ada di tong sampah tersebut dan banyak alat-alat untuk live streaming di sebuah gedung. Dan ini adalah aksi nekat mereka. Di ruangan itu, banyak sekali grafiti dari seorang legenda. JD yang capek hidupnya luntang-lantung karena dari live streaming tidak menghasilkan uang dan memutuskan untuk membongkar satu grafiti. Akan tetapi Rick mengusir JD karena mereka mempunyai prinsip teguh bahwa saat mereka mengeksplor gedung, mereka hanya boleh mendokumentasikannya saja dan tidak ada yang boleh menyentuh barang atau membawa pulang. Akhirnya mereka mengupload video ke YouTube dan ternyata mereka adalah sebuah tim yang bernama Creepers. Dan ya, penontonnya hanya 82 orang. Mereka mulai putus asa, akan tetapi mereka yang kebelet viral pun. Rick membawa sebuah kertas yang itulah petunjuk sebuah hotel Paragon tua di pesisir. Hotel itu sudah terbengkalai lama. Dan di dalam Hotel Paragon ada tempat gangster legendaris yang bernama Meyer Lansky yang kehilangan uang 300 juta dolar. Rick berkata bahwa tujuan mereka ke Hotel Paragon hanya mendokumentasikannya saja tanpa mengambil uang 300 juta dolar itu. Entah apa yang dilakukan oleh Dian, dia berkomentar di salah satu foto bahwa mereka akan mendokumentasikan Hotel Paragon. Malam harinya di motel, mereka bersiap-siap dan mulai mengumpulkan banyak alat di motel itu. Ada Rick, Vernon, dan Cora. Akan tetapi tiba-tiba seorang pria bernama Frank datang. Mereka kaget kenapa ada seorang pria yang datang dan mengetahui bahwa mereka akan mengeksplor Hotel Paragon. Frank juga berkata bahwa ia melihat unggahan dari Dian. Makanya dia mau mencoba ikut ke Hotel Paragon itu. Suasana canggung terjadi sampai tiba-tiba Dian datang dan mereka mulai berjalan untuk menuju ke Hotel Paragon. How do you know about the Paragon? Cora, Dian, Frank, Rick, dan Vernon mulai masuk melalui terowongan besar. Mereka menemukan terowongan kecil yang mengharuskan mereka merangkak melewatinya dan tiba-tiba mereka berhasil membuka pagar dan menaikinya menuju lobi Hotel Paragon.
Vernon mulai mendokumentasikan foto dan Dian mulai melakukan live streaming. Sementara itu, 3 lainnya hanya diam di lobi menunggu hasilnya saja. Cora berhasil selamat dari reruntuhan lampu. Di tempat lain, Dian yang terlalu fokus melakukan streaming akhirnya menemukan sebuah piano dan memainkannya. Dian sedikit panik mendengar suara aneh. Lalu ia terjatuh di tangga, akan tetapi ada hal yang janggal. Mengapa live streaming tadi tiba-tiba berubah menjadi rekaman video? Di lobi hotel, Rick mencoba menelpon Dian berkali-kali. Namun, karena tidak diangkat, ia mulai panik. Cora meyakinkan bahwa Dian akan kembali sebentar lagi. Dan Rick juga berkata bahwa mereka harus bergerak cepat untuk memeriksa setiap kamar dan lantai agar menemukan uang tersebut sekaligus menemukan Dian. Di tempat lain, Vernon yang sedang mendokumentasikan foto merasa ada kejanggalan karena melihat bekas cakaran di tembok. Ia memutuskan untuk kembali bersama teman-temannya. Vernon juga menjelaskan bahwa ia menemukan cakaran aneh. Mereka yang panik berusaha menemukan Dian dan segera pergi dari hotel itu. Di sela-sela pembicaraan, Cora memutuskan ke ruang resepsionis untuk menemukan kunci rahasia yang menyimpan banyak uang. Cora ditemani oleh Vernon. Dan di tengah perjalanan, Cora berpura-pura berakting kesurupan di depan sebuah patung yang tidak diketahui identitasnya. Di ruang resepsionis, mereka mendapatkan banyak kunci dan sebuah koran lama. Koran itu memberitakan bahwa pemilik Hotel Paragon hilang setelah istrinya dibunuh, yang mana menjadi penyebab hotel ini ditutup. Alasan hilangnya pemilik hotel dirahasiakan oleh kepolisian, dan sampai sekarang investigasi masih berlangsung. Namun terdapat rumor bahwa bagian dada korban ditemukan terbuka dan jantungnya dikeluarkan. Cora mengabaikannya dan pergi. Sementara Vernon sempat mengabadikan foto sang pemilik dan istrinya. Di tempat lain, Rick dan Frank mulai mencari Dian di setiap kamar. Namun, pintu-pintu tersebut terkunci. Rick terluka karena terkena jebakan hewan. Frank mengobati Rick dan membalut lukanya dengan lakban. Tiba-tiba mereka mulai mendengar suara ponsel Dian dari ruangan atas. Mereka memutuskan untuk menjemput Dian bersama-sama. Sesampainya di ruangan atas, mereka menemukan sebuah pohon beringin. Vernon tetap mendokumentasikan momen itu. Mereka sangat terkejut karena banyak ponsel, kamera DSLR, mirrorless, dan senter yang tergantung di ranting pohon tersebut.
Ternyata ada ponsel milik Dian juga di sana. Mereka melihat rekaman terakhir Dian di ponselnya. Namun ponsel tersebut kehabisan baterai. Mereka mulai panik. Vernon mengusulkan untuk memanggil polisi. Akan tetapi Rick dan Frank tidak setuju. Mereka harus bergerak cepat meninggalkan hotel itu. Barang-barang yang tergantung di pohon menjadi tanda bahwa banyak korban yang pernah melakukan live streaming atau merekam video di sini dan sepertinya tidak selamat. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba JD datang bersama kelompok bernama Scavenger yang diketuai oleh Todd dan anak buahnya, Meg. Rick menanyakan keberadaan Dian kepada mereka. Namun, kelompok Scavenger mengaku tidak melihat Dian sama sekali. Todd justru menanyakan di mana uang yang hilang milik mafia di hotel ini. Rick yang memang belum menemukannya menjawab ia tidak tahu. JD juga kaget karena tujuan mereka hanyalah uang. Di tengah kekacauan, Frank akhirnya mengakui tujuannya ikut tim Creepers ke Hotel Paragon. Yang ternyata 2 bulan yang lalu, istri Frank yang merupakan seorang reporter menghilang bersama seorang fotografer saat meliputi berita tentang pemilik hotel ini. Dan polisi pun tidak memberikan bantuan sama sekali. Frank melihat unggahan Danny tentang rencana live streaming ke Hotel Paragon. Dan karena tim Creepers berhasil menemukan jalan masuk, Frank memutuskan untuk ikut. Kekacauan kembali terjadi saat Rick melihat sapu tangan milik Danny. Todd semakin murka karena tujuan utamanya adalah mencari uang. Ternyata brankas itu ditandai dengan cetakan biru dan hanya Rick yang memahaminya karena ia jenius. Mereka memutuskan menemui Rick untuk melihat kondisinya. Namun perjalanan terhalang lubang besar yang memutus jalan. Cora yang memiliki kemampuan akrobatik parkur mencoba melewati rintangan itu. Dan tiba-tiba Todd yang kecewa menembak kabel penghubung, sehingga Cora tidak bisa kembali karena kabel untuk bergelantungan telah putus. Dan Cora pun terpaksa tertinggal. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara dari sebuah kamar dan masuk ke dalamnya. Ternyata mereka menemukan Beth, rekan istri Frank yang hilang 2 bulan lalu. Beth menjelaskan bahwa mereka tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Todd yang panik menyuruh tim Creepers berlutut dan menggunakan night vision untuk melawan makhluk halus yang sanggup menghindari peluru. Tiba-tiba makhluk itu menghilang, namun naasnya Beth tewas karena kepalanya tertembak dan JD ditemukan meninggal secara mengenaskan dalam posisi tergantung dengan pipa besi panjang di mulutnya.
Di tempat lain, Cora yang sendirian berhasil menemukan Rick. Namun, ia melihat dengan jelas makhluk mengerikan itu dan memutuskan lari meninggalkan Rick. Saat Cora ingin menaiki lift, lift tersebut justru turun menuju ruangan CCTV. Di sana, melalui layar monitor, ia melihat Dian di sebuah ruangan penuh lilin dengan simbol satanik. Dian tampak sedang membaca sebuah buku. Cora juga mendengar suara dari televisi, dan versi buku yang dibaca Dian juga sama isinya. Yang itu adalah ternyata sebuah rahasia. Ternyata yang membunuh istri pemilik hotel adalah sang pemilik sendiri atau sang suami. Dan ritual dalam buku itu mengharuskan seseorang memakan jantung manusia sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Makhluk aneh yang mereka temui adalah sang pemilik hotel itu sendiri. Wadidaw, jadi semakin merinding nih. Lanjut. Di tempat lain, Todd dan Meg menemukan ruangan rahasia berisi uang tunai senilai 300 juta dolar. Todd sangat bersemangat, namun Meg ketakutan saat menemukan mayat dengan dada berlubang tanpa jantung, dan ia memutuskan pergi. Saat perjalanan pergi, Meg bertemu dengan makhluk aneh itu. Ia tewas seketika dan jantungnya dimakan. Todd yang sedang mengumpulkan uang pun tak luput dari serangan makhluk tersebut. Di ruangan kontrol CCTV, Cora semakin takut melihat Meg dan Todd telah tewas. Berdasarkan buku itu, Dian mengetahui bahwa makhluk tersebut belum mencapai target tumbalnya. Jika target tercapai, ia akan bergabung dengan iblis dan hidup selamanya. Dian juga melihat sebuah gaun pengantin yang disiapkan untuknya dan makhluk aneh itu muncul, dan tampaknya makhluk itu memiliki ketertarikan khusus pada Dian. Sementara itu, Cora menghubungi Vernon melalui walkie-talkie dan mengabarkan bahwa ia berada di ruangan CCTV. Ia memperingatkan bahwa makhluk itu sedang menuju ke arah mereka dan menyuruh mereka segera kabur. Frank dan Vernon berhasil bersembunyi di dapur dan terjebak. Cora juga mengarahkan mereka ke sebuah lift yang nantinya akan menuju ke ruangan CCTV. Sialnya, mesin lift mati sehingga mereka harus mendereknya secara manual. Vernon naik lebih dahulu sementara Frank menjaganya. Saat Frank hampir menyusul, tiba-tiba makhluk itu muncul. Frank berhasil menyelamatkan diri dan makhluk tersebut tertimpa lift. Namun Frank terpisah di lantai yang ada pohon beringinnya. Di sana ia menemukan ponsel milik istrinya. Dan Cora memberitahu lewat CCTV bahwa ada seseorang di kamar tersebut.
yang ternyata adalah istri Frank. Kecurigaan Frank selama ini terbukti, meski ia terlambat menyelamatkannya. Tujuan mereka sekarang adalah menyelamatkan Dian dan Rick. Akan tetapi Cora mengira Rick mungkin sudah tewas karena melindunginya tadi. Sementara itu, Dian dikurung di salah satu kamar menggunakan gaun pengantin. Tampaknya makhluk itu ingin menikahi Dian karena sisi manusianya yang masih tersisa. Frank melihat Dian dikejar dan melakukan tindakan nekat untuk menyelamatkannya. Akhirnya, makhluk tersebut tertusuk batang pohon. Frank pun harus gugur setelah jatuh dari ketinggian. Melalui walkie-talkie, Dian mengabarkan bahwa dirinya selamat. Ia bertanya tentang Rick dan Cora menjawab bahwa Rick mungkin sudah tewas saat menyelamatkannya. Dian bersikeras untuk melihat jasad Rick untuk terakhir kalinya. Akan tetapi, ternyata Rick masih hidup karena makhluk itu tidak sempat mengambil jantungnya. Akhirnya, mereka mengunggah video penelusuran tersebut. Tim Creepers pun viral dan dalam waktu 1 bulan mereka mendapat 100 juta penonton. Kapan ya Gondes Film bisa 100 juta penonton sebulan? Amin. Lanjut. Atas kejadian itu, mereka sepertinya tidak kapok dan justru berencana melakukan penelusuran yang lebih ekstrim. Dan yang ternyata Rick sempat mengambil sedikit uang dari hotel tersebut yang membuat mereka bahagia dan film pun berakhir. Udah si Boy jadi manusia majan serakah Boy. Contoh tuh si pemilik hotel tuh udah kaya punya hotel. Mungkin triliuner atau miliarder kan. Tapi karena ambisi sama adrenalinnya itu kenceng banget tuh. Dia mutusin untuk ngikutin aliran sesat buat hidup selamanya coba. Mana ritualnya juga harus makan jantung manusia. Coba kalau kalian gimana tuh? Apa cukup jadi orang kaya punya hotel, jadi miliarder atau triliuner? Atau kalian punya ambisi yang lebih buat hidup selamanya kayak pemilik hotel? Kan kalau kayak gitu malah jadi malapetaka sendiri kan? Ya udahlah. Gracias.